Ibu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Ibu? Purwani. Purwani. Rumahnya di mana Ibu? Di Pak Toma. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu. Namanya Ibu? Ini kayak Oke. Sebelumnya nama ibunya siapa? Purwani. 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 Alamatnya di Patoman 3. Patoman 3. Baik Ibu, sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling gizi atau belum? Konseling gizi Ibu? Belum ya Ibu? Belum. Jadi konseling gizi itu komunikasi dua arah antara Ibu dengan saya seperti itu. Jadi tujuannya untuk membantu Ibu memahami kondisi kesehatan dan mengidentifikasi permasalahan gizi yang mungkin terjadi dan upaya perbaikan Ibu dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kesehatan dan status gizi serta faktor-faktor yang Ibu alami seperti itu. Sebelumnya Ibu boleh menceritakan semua masalah kesehatan Ibu, kayak pola makan Ibu dan lainnya kepada saya dengan jujur ya Ibu. Ibu jadi tenang saja untuk informasi yang Ibu sampaikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya Ibu, cukup saya doang yang tahu Ibu seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Sebelumnya kita kontrak waktu terlebih dahulu ya Ibu, untuk waktunya kurang lebih 20-30 menit karena kita baru pertama kali ketemu Ibu. Iya. Oke, apakah Ibu sudah siap untuk menceritakan semua keluh kesah Ibu atau masalah gizi Ibu, status gizi Ibu seperti itu? Minta Allah ya. Siap, oke. Sebelumnya tadi kan Ibu udah menyebutkan namanya Ibu. Ibu namanya Ibu Rani. Kegiatannya apa Ibu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dalam Ibu ada banyak penyakit nggak? Penyakit gula. Oh, gula darah, diabetes ya Ibu? Iya. DM. Untuk diagnosisnya DM. Ibu itu DM sendiri itu karena keturunan atau karena lingkungan keluarga atau bagaimana Ibu? Mungkin karena pola makan. Pola makan ini Ibu. Pola makan. Sebelumnya mengalami DM itu udah cukup lama atau belum? Udah. Sudah berapa tahun Ibu kira-kira DM itu? Alhamdulillah. 5 tahun. Oh, DM itu 5 tahun Ibu, kurang lebih ya Ibu. Sebelumnya Ibu udah ukur tinggi badan atau berat badan belum? Timbang udah 50. Nanti mungkin kita lakukan timbang berat badan dulu ya Ibu. Udah nimbang. Udah nimbang berapa? 50, BB-nya 50, BB 50, TB-nya berapa Ibu? Tingginya belum mau. Mungkin diukur sekarang aja boleh nggak? Oke. Tingginya belum mau. Oke, baik Ibu. Mari Bu. Ini kurang lebih 154. 50,6. Untuk data biokimianya kayak gula darahnya udah dicek atau belum? Udah. Udah gula darahnya berapa? 105. Mbak Susi mau? Kami Mbak Susi sih gula darah kamu 105 Viro. 198 untuk gula darahnya. Untuk tekanan darahnya berapa? 200. Untuk tekanan darahnya 200. Darah tinggi. Darah tinggi. Sebelumnya Ibu ada alergi makanan atau tidak? Untuk alergi makanan. Alergi makanan kalau makan ikan asin itu badannya gatal. Iya, karena kan hipertensi ya Ibu. Jadi untuk apa namanya ikan asin itu bisa dikurangi Ibu, karena ikan asin itu bisa membuat darah kita jadi tinggi gitu. Badannya gatal. Terus Ibu mengonsumsi kayak vitamin atau yang lainnya tidak? Susu kalau makan Vitamin. Berarti mengonsumsi vitamin Ibu. Vitamin. Lalu Ibu mengonsumsi obat juga. Obat apa itu Ibu kalau boleh tahu? Obat gula darah. Obat untuk menurunkan tekanan darah itu Ibu. Ini sih obat. Lalu Ibu ingat nggak bangun kemarin jam berapa? Bangun kapan? Kemarin bangun pagi itu jam berapa Ibu? 5:30. 5:30. Untuk makannya sendiri Ibu masak sendiri atau beli gitu Ibu? Masak sendiri. Ibu keseringan masak sendiri Ibu. Jadi untuk makan Ibu satu hari berapa kali? 3 kali. Makannya 3 kali dalam satu hari ya Ibu.
Untuk kemarin sarapannya apa ya? Sarapannya aku nasi. Nah, sarapannya nasi, terus sayurnya? Sayurnya sayur kemarin sayur genjer. Untuk lauknya apa Ibu? Lauknya kadang ikan lele. Ikan lele. Terus untuk makan siangnya atau siangnya Ibu ada cemilan kayak roti atau yang lainnya gitu nggak? Enggak. Enggak. Kadang lalu cemilannya pisang godong. Oh, pisang rebus ya. Pisang rebus. Pisang rebus. Lalu untuk makan siangnya apa Ibu? Nasi sama sayur ginger lagi? Iya. Sorenya? Sorenya kadang makan itu lain sayurnya. Oke, sayurnya. Untuk ini Bu, takaran nasinya Ibu, kan kami ada buku foto makanan. Jadi Ibu nasinya itu berapa centong Ibu? Centong Aku mana? kalau nasinya secentong kecil. Centong kecil. Karena punya gula. Iya. Ah, Centong kecil Ibu. iya. Nasinya. Centong kecil. Lalu untuk Ibu sering minum kopi atau tidak? Enggak Nggak pernah. minum kopi. Jadi untuk centongnya centong ini mungkin ya Ibu? Iya. Berarti kira-kira itu 60 gram. Itu dalam satu hari berarti 3 kali makan nasi terus Ibu? Nggak ada yang lainnya gitu kayak jagung atau ubi atau tiwang nggak? Kadang-kadang itu apa? Kayak Oh iya, itu bagus juga itu Ibu untuk ganti nasi. Lalu untuk protein nabatinya Ibu kayak tempe, sering konsumsi tempe nggak? tempe tahu. Tempe tahu. Makanya tempe tahu. Kalau biasanya satu hari berapa kali Ibu? Apanya tempe? Kalau Biasanya karena buah. kalau dalam sehari kemarin konsumsi tempe juga nggak yang waktu Ibu makan sayur genjer? Iya. Iya, tahu juga. Iya. Oke, terus untuk hewaninya selain lele ada lagi nggak Ibu? Kadang telur. Telur. Oke, telur Ibu. Satu hari berapa Ibu? Satu biji atau berapa? Kadang dua. Telurnya 2 biji, 2 butir ya Ibu. Iya. Lalu kalau misalnya nih, Ibu kalau malam suka nyemil nggak sih? Yang punya gula kadang Nggak suka nyemil ya? Enggak. Oke, malam tidak suka nyemil. Punya gula kan nggak boleh. Iya. Oke, jadi Ibu itu suka makan sayur ya Ibu? Iya. Jadi dari sayur itu tidak ada pantangannya sama sekali. Oke, mungkin kami kan ada ini tuh ada leaflet nih Ibu. Leafletnya nanti, jadi leaflet ini tujuannya nanti itu kan Ibu jadi ada hipertensi juga ya Ibu. Jadi nanti di leaflet ini ada contoh-contoh menunya Ibu, makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi, apa saja sih yang nggak boleh dikonsumsi gitu. Jadi nanti nih Ibu berfokus pada makanan yang dianjurkan. Mungkin untuk kita membahas lebih dalamnya di minggu depan Ibu. Minggu depan Ibu bisa bertemu dengan saya lagi gitu. Kesini. Hari apa? Hari Jumat juga Hari Ibu. Jumat. Iya, karena biar Ibu tahu makanan apa saja sih yang Ibu harus dihindari seperti itu. Jadi dan makanan apa saja sih yang dianjurkan dan kebutuhan energi Ibu itu berapa sih biar mencukupi status gizi Ibu seperti itu. Mungkin untuk besok Jumatnya lagi itu kita bertemu di waktu yang sama ya Ibu, setelah senam juga gitu, biar Ibu itu badannya lebih stabil lagi Ibu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mari. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu. Apakah tempat duduknya udah siap atau udah nyaman? Perkenalkan Ibu, saya Devi Kusuma, mahasiswa program D1 Gizi Universitas Aisyah Sewu yang akan melakukan konseling Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kalau boleh perkenalan diri dulu Ibu dengan Ibu siapa? Purwani. Purwani. Terus usianya berapa? 55. 55 tahun.
domisilinya di Patoman ya Ibu? Ya, Patoman 3. Baik Ibu, sebelum memulai saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibu dapat menyampaikan informasi semuanya kepada saya. Tapi Ibu tenang saja, informasi yang Ibu sampaikan kepada saya itu akan kami jaga kerahasiaannya Ibu, seperti itu. Apakah Ibu sebelumnya tahu konseling itu apa konseling gizi? Belum. Jadi konseling gizi itu komunikasi dua arah antara Ibu dengan saya yang tujuannya untuk mendiskusikan kondisi kesehatan dan pola makan Ibu agar kadar gula Ibu itu lebih baik lagi. Sebelumnya Ibu mempunyai riwayat penyakit apa Ibu? Gula. Diabetes. Oh, sama-sama itu asam urat. Asam urat juga ya. Jadi nanti Ibu bisa menceritakan semuanya dengan jujur-jujurnya aja Ibu kepada saya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ada yang ditutup-tutupin juga seperti itu. Lalu sebelum mulai kita kontrak waktu terlebih dahulu Ibu. Untuk kontrak waktunya itu kurang lebih 45 menit Ibu. Jadi dari mulai jam 8.33 sampai nanti selesai mungkin 45 menit ke depan. Sebelumnya Ibu udah menimbang berat badan atau belum? Udah 51. 51. Enggak. Kemarin 50. Iya, 50 berarti naik 1 kilo ya Ibu? Iya. Lalu untuk kondisi Ibu akhir-akhir ini gimana? Kayak cepat lelah, suka haus atau kayak mana? Iya. Suka lelah, suka sering haus. Iya. Sejak kapan Ibu? Kayak misalnya kalau malam aja atau siang aja? Gitu? Kadang siang. Oke. Ingin menanyakan beberapa kondisi Ibu ya Bu. Ibu suka konsumsi obat atau enggak? Konsumsi obat. Obatnya itu apa Ibu? Obat gula. Obat gula. Amlodipin sama gliberin. Riwayat diabetes Ibu itu udah lama atau Udah lama? Udah Berapa lama. tahun Ibu? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ada pantangan atau alerginya sendiri gitu atau enggak? Pantangannya banyak, alergi kalau makan asin nggak boleh. Ikan asin. Makanya tak kuatel. Untuk aktivitas fisiknya Ibu setiap hari kayak olahraga terus kah atau hanya Ibu rumah tangga aja gitu? Rumah tangga kadang itu hari Selasa senam di sini, hari Jumat. Selasa Jumat ya senam ya. Senam terus Ibu itu di rumah sama siapa aja sekeluarga itu? Ada anaknya kah atau siapa? Bapak, anak, saya. Oh, bertiga doang ya Ibu. Iya. Anaknya udah Rumah tangga Udah yang berumah dua, tangga. kalau yang satu belum. Kalau kebiasaan makan Ibu sehari-hari gimana Ibu? Biasanya makan sayuran atau enggak? Makan sayuran. Oke. Kalau apa namanya dalam sehari Ibu makan berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari. Kan dari konseling kemarin kan kita Ibu bahwasannya Ibu itu suka makan karbohidratnya itu selain nasi ada timun juga Ibu. Iya. Selain itu apa ada lagi Ibu? Kayak misalnya nih kayak mie gitu. Aku jarang nggak ya. Nggak pernah mie. Nggak suka kalau beli, apalagi mie ayam. Kalau paling sering konsumsi sayur apa Ibu? Sering tahu, tempe. Kalau Ibu itu suka konsumsi kayak garam, royco gitu-gitu nggak? Micin? Kalau micin sering, tapi kalau royco jarang. Royco jarang. Kalau itu konsumsi vitamin atau apa? Vitamin yang tadi kadang konsumsi. Dan Ibu, apakah ada yang mau ditanya lagi kayak misalnya Ibu kayak suka sakit kakinya atau gimana sih cara nurunin gula darahnya atau gimana? Ada yang mau ditanyain nggak Ibu? Ada kok kalimu sering kalau malam kok kayak kram dulu. Padahal kita minum obat amlodipin itu asam uratnya. Mungkin karena itu kan malam ya efeknya itu karena bisa dengan cuaca Ibu. Kalau dingin juga kan kita semua juga kalau yang nggak ada penyakit gitu juga ada suka asam kan kalau malam gitu. Mungkin karena cuacanya juga Ibu gitu. Terus malam nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Mungkin terima kasih atas informasi ya Ibu yang disampaikan oleh Ibu. Saya sangat menghargai keterbukaan Ibu kepada saya. Saya memahami bahwa mengatur pola makan mungkin Ibu. Ibu kan kayak jarang konsumsi karbohidrat lain selain nasi gitu kan. Jadi emang itu tuh agak susah ya Bu kalau untuk apa ya mengimbangin gitu ya Ibu. Jadi karena mungkin kebutuhan pokoknya hanya nasi di sini, jadi Ibu sering konsumsi nasi gitu. Nasi, oyek. Oh iya gitu ya. Selain itu nggak ada. Paling nggak enak ya putih. Oh iya simpel gitu ya. Pisang.
kita di sini ada leaflet ya Ibu. Leaflet ini ada di sini ada beberapa apa namanya kayak pengertiannya bahwasanya diabetes itu apa. Jadi diabetes mellitus itu ini apa namanya penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadinya karena kelainan sekresi insulin ibu. Jadi jika insulin dalam tubuh ibu tidak cukup banyak atau tidak dapat bekerja dengan baik, glukosa tidak dapat dihubungkan menjadi energi ibu. Sedangkan kebutuhan energi ibu itu kalau menurut saya yang habis konseling kemarin itu sudah cukup ibu untuk energinya. Cuman sedangkan untuk energi yang dibutuhkan ibu itu sekarang saya hitung dulu ya ibu. Mungkin ibu bisa baca-baca leafletnya dulu ya ibu. Jadi kita hitung dulu energinya. Jadi kalau dulu pakai manusia suruh ganti semua ya? Iya ibu, jadi kalau punya sesuai ini ekonomi saja. Iya, kalau punya. Iya. Iya. Aku kalau makan nasi sedikit, gulanya tiap bulan kontrol, tapi udah gulanya normal, tapi tensinya kok agak tinggi, tensinya 200 terus. Ya, ibu, biasanya kalau misalnya diabetes itu juga kayak gitu ibu, karena apa ya, karena usia juga sih kayak. Nah, jadi kan kemarin kan energi ibu kemarin yang saya hitung 1.690 ibu, sedangkan kebutuhan itu sekitar 1.268. Jadi mungkin energi ibu agak terlalu tinggi ya ibu. Jadi kebutuhan ibu itu kurang lebih segitu ibu. Jadi itu lagi untuk itu 126. Sebenarnya kebutuhan ibu itu bukan kurang ya ibu, bukan kelebihan ya ibu, cuman karena kurang gitu. Nah kan ibu kan kemarin hanya 1.600 ya ibu, sekarang kebutuhan ibu yang ibu butuhin itu 1.978 sesuai dengan usia, berat badan ibu, tinggi badan ibu, seperti itu. Kurangnya itu apa? Kurangnya apa makannya, apa buahnya, Mungkin kan ibu kan makan sayurnya berapa ibu? Kira-kira itu sedikit atau banyak? kadang kalau nyayurnya banyak, sayur asam kalau makan sayur asam kan banyak. Mungkin karena kan kalau diabetes itu kan kayak diperbanyak seratnya ibu, kayak sayurannya gitu, sayuran dan buahnya mungkin itu bisa ditambah juga. Ini di sini ada syarat-syaratnya ibu. Ini tujuan dietnya itu untuk menentukan Nah, di sini ada tujuan diet itu membantu mengendalikan kadar glukosa darah agar mendekati rentang normal melalui pengaturan jumlah, jenis, dan jadwal konsumsi makan ibu. Misalnya ibu nih, nasinya kan udah sesuai nih dengan porsi ibu, karena nasi itu kan gulanya tinggi juga gitu. Mungkin kayak selinganya aja kayak buahnya ditambahin. Biasanya kan kayak ibu satu minggu berapa kali makan buah? Gak mesti, kalau punya ya bisa kadang pepaya. Jadi mungkin dari situ aja ibu yang kita naikkan juga cairannya ibu. Kalau minum berapa? Kalau minum banyak. Kalau minum udah memenuhi mungkin ibu. Terus seratnya yaitu tuh serat buah nih, serat buah dan sayuran tuh. Jadi ibu harus ningkatin makan sayurannya atau buahnya seperti itu. Terus kalau itu mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi diabetes itu dan hipertensi seperti penyakit jantung koroner. Jadi ibu tuh harus benar-benar berhati-hati karena DM itu nanti bisa menjumus kemana-mana gitu ibu. Tapi ibu jangan khawatir, kalau ibu itu bisa loh sembuh kalau ibu bisa menerapin diet itu gitu. Terus ada ini nih, ada syaratnya ibu. Untuk ibu itu kan berat badannya nih, berat badan ibu dan tinggi badan ibu termasuknya normal. Ibu itu nggak hipertensi, nggak gemuk gitu loh ibu, nggak yang lainnya gitu. Jadi untuk tinggi badan dan berat badan ibu itu udah sesuai. Jadi untuk karbohidrat yang diberikan oleh ibu itu sekitar 45-65% dari kebutuhan energi ibu. Kan kebutuhan energi itu tadi 1.978 ibu. Mungkin tadinya ibu 1.600, gimana caranya dia jadi 1.900 ibu. Mungkin kan tadinya nasinya 1 centong kita main
sedikit aja gitu. Jadi karbohidratnya energinya biar nambah gitu, karena kalau konsumsi gula untuk nambah energi kan nggak boleh Bu. Nah ibunya kan diabetes gitu. Terus di sini ada nih Bu, bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Untuk karbohidrat sendiri tidak boleh, sederhana itu tidak boleh konsumsi gula. Terus madu, sirup gitu. Kalau lebaran suka minum sirup Enggak, karena aku lebaran tuh enggak lebaran musim gulanya langsung beli. Ibu, karena itu minuman atau makanan karbohidratnya tidak dianjurkan Ibu. Ya, terus dodol itu nggak boleh ya Ibu. Terus susu kental manis itu konsumsi nggak? Enggak pernah lah, paling teh aja teh pahit. Teh pahit Ibu. Terus sumber protein yang tinggi dengan ini Bu, kayak sumber proteinnya itu sumber protein yang tinggi kandungan kolesterolnya Ibu, seperti jeroan dan otak gitu. Ibu suka makan jeroan nggak? Kalau itu emang nggak boleh Ibu. Jadi untuk sumber lemaknya sendiri di sini ada daging berlemak. Ibu suka makan daging nggak? Enggak juga. Paling makan daging organ, paling masak sepotong, paling nyecil aja. Enggak mau makan, enggak berlebihan enggak. Juga susu full cream itu tidak boleh juga Ibu. Ya. Terus garam itu terutama biasanya dikurangin aja Ibu darahnya, karena Ibu kan darahnya tadi 200 Ibu. Tinggi 112. Itu sangat tinggi Ibu. Kalau normalnya itu 120-an. Iya. Terus kan karena Ibu alergi ikan asin, jadi udah termasuk makannya tidak boleh dianjurkan. Telur asin seperti itu. Tapi kalau makan telur biasa nggak apa-apa. Cuman ya karena itu kan karbohidrat. Oh iya, nggak boleh protein. Karena itu protein nabati juga seperti itu. Apa ada yang mau ditanya lagi Bu? Sharing-sharing saja, nggak apa-apa Ibu. Nggak lah ya, kalau makan telur tuh nggak boleh cari. Sebenarnya boleh Ibu, kayak misalnya nih 1 minggu sekali gitu. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan protein Ibu gitu. Kalau makan ayam sebenarnya boleh Ibu, jangan ada kulitnya, kayak dada aja gitu. Kan di sini ada nih makanan protein yang boleh dianjurkan nih. Makan ayam boleh nggak? Boleh, cuma jangan yang ada kulitnya gitu. Terus kacang-kacangan gitu boleh, itu tahu tempe gitu, itu boleh. Terus ada yang mau ditanyain lagi? Terima kasih Ibu atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai keterbukaan Ibu dalam menceritakan kondisi Ibu kepada saya. Saya memahami bahwa pola makanan itu sudah membaik ya Ibu, karena kebutuhan energinya juga selisihnya itu kurang dari 5% dari kami itu. Bu, berdasarkan hasil pengajian yang telah kita lakukan, dapat beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu Ibu memiliki berat badan tadi kan 51 ya Ibu, dengan tinggi badan 154, dengan IMT Ibu itu sekitar 21,3, jadi normal Ibu. Namun hasil pemeriksaan gula darah kemarin itu 198, itu sebenarnya normalnya itu di bawah 200. Gula darah 159 lah ya. 159. Iya. Bukan 98. Berarti udah termasuk normal. Mungkin karena hipertensinya aja yang tinggi gitu. Menurut Ibu ada beberapa hal bagaimana sih Ibu yang paling Ibu perbaiki terlebih dahulu? Kayak biar darah tingginya itu biar turun. Nah, gimana sih caranya ya? Mungkin kayak ngurangin kalau masak nih, misalnya garamnya 1 sendok ya kita kurangin jadi setengah sendok. Jadi mungkin emang itu tuh emang nggak mudah ya Bu untuk merubah semua itu. Gitu. Katanya suruh ngotot itu daun pokar. Terus suruh ngebus timur, pepaya diparut gitu ya Bu. Jadi kita itu ada prinsipnya Ibu 3J, yaitu jumlah, jenis, jadwal makan Ibu. Jenis makanan yang dipilih lebih sehat seperti nasi gitu kan, tiwul gitu, porsi yang sesuai, tempe, ikan segar. Mungkin kalau tadinya ikannya digoreng bisa dibakar Ibu, karena biar mengurangi minyaknya juga gitu. Ibu udah memiliki makan teratur 3 kali makan sehari Ibu, 3 kali makan sehari gitu. Karena tekanan darah Ibu masih tinggi, penggunaan garam dan penyedap rasa dengannya itu dikurangi. Tensinya kok masih tinggi terus. Jadi menurut Ibu ada beberapa anjuran tersebut, perubahan apa yang paling mudah Ibu? Mungkin kayak ngurangin garamnya dulu kayak Ibu. Iya. Saya tidak meminta Ibu untuk mengubah semuanya itu secara cepat Ibu, jadi bertahan saja. Perubahan kecil yang dilakukan oleh Ibu secara konsisten itu bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan perubahan besar yang hanya dilakukan sesaat aja. Saya yakin Ibu bisa merubah semuanya itu secara bertahap. Sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan bahwa
penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami atau enggak? Udah. Ada. Tapi kalau udah sampai sini terus kan darahnya tinggi terus istirahat nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu, karena biasanya karena aktivitas fisik Ibu meningkat, karena habis senam gitu. Ibu bisa ngebetul kembali nggak Bu apa saja yang Ibu lakukan setelah vaksin ini, kayak misalnya kurang bulannya kayak Iya. gitu, Banyak nasi terus airnya tambahin buahnya, atau sayur tambah kalau bisa buahnya kalau ada sayurnya lauknya kalau ada. Baik Ibu, jawabannya sudah tepat. Apa masih ada hal lain yang dilakukan atau didiskusikan Ibu? Ada yang bertanya lagi nggak? tapi kalau malam itu kalau capek nggak benar itu Ya mungkin karena efek usia juga ya. Jadi untuk rangkuman hari ini kita telah membahas mengenai makanan untuk diabetes mellitus dan hipertensi dalam minggu itu. Hal yang perlu dilakukan adalah secara mengatur dengan nutrisi 3J dan 2. Terus itu tadi yang sudah sampaikan itu 3J itu membatasi penggunaan garam dan penyedap rasanya itu. Untuk melihat perkembangan kondisi ibu saat ini, saya menyarankan agar dilakukan pemantauan kembali ibu terhadap tekanan darah ibu, gula darah ibu gitu ya, tidak naik terus. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya untuk hari ini Ibu. Untuk mungkin konseling selanjutnya kita dapat dilakukan minggu depan, cuma cukupkan saja di sini karena tugasnya sudah selesai Ibu. Jadi kami terima kasih banyak kepada Ibu telah membantu kami dalam membantu tugas kami juga Ibu. Ini mungkin ada leaflet yang dapat Ibu baca kembali nantinya, boleh dibawa pulang Ibu. Terima kasih Ibu.